Walaupun memang mengulang setiap tahun, tapi ada saja momen-momen yang berbeda gitu lah. Ada momen-momen yang berbeda yang kita tangkap dari secara gambar, secara visual maupun secara narasi. Dan itu apa ya? Jadi ada kepuasan tersendiri. Ya, nama saya Bahwani, biasa dipanggil Abau. Saya sudah bekerja sebagai jurnalis TV sejak tahun 1995 hingga sekarang. Ya, kurang lebih hampir 29 tahun. Kami sebagai jurnalis itu justru terus bekerja ya, menyampaikan informasi tentang kegiatan mudik itu dari tempat-tempat lokasi diberangkatnya para pemudik itu di terminal-terminal, stasiun maupun di sepanjang jalur tol itu. Banyak momen-momen yang cukup menarik secara visual. Jadi kalau dulu nih, kayaknya kalau nggak salah ini jalanan nih Mas ya. Jadi ruang bagian dari stasiun itu cuma ada semacam tenda kecil di sini. Dan biasanya kalau lagi musim lebaran itu, penumpang dikasih kursi di ini sebagian, ada tenda-tenda tambahan. Iya, biasanya itu kalau lebaran ini biasanya kan ada penumpang yang datangnya 2 hari sebelumnya. Bahkan ya beberapa hari sebelumnya mereka bahkan bisa nginap di sini, tidur pakai tikar segala macam ya. Karena kursinya juga yang disediakan nggak sebanyak ini. Jadi ya di setiap lorong-lorong yang bisa mereka sediakan, mereka bisa manfaatkan untuk istirahat. Dulu saya ingat ketika saya ngambil gambar itu untuk ngambil gambar keseluruhan kereta ketika berjalan dari stasiun Senen, saya ambil posisi tripod kamera di sana di ujung. Jadi ketika kereta jalan saya ngambil gambar itu utuh keseluruhan. Jadi dari lokomotif pertama sampai gerbong terakhir saya ambil. Tidak seperti tahun 90-an atau di bawah tahun 2000-an ya. Jadi ada orang yang membeli tiket mendapatkan nomor kursinya, tapi ada juga yang membeli tiket tapi tidak mendapat kursinya, sehingga mereka ada yang mendapatkan kursi duduk, kemudian ada yang duduk di antara kursi-kursi ini. Ada kan misalkan mereka bawa beberapa anggota keluarga ya, jadi ada satu anggota keluarganya yang duluan masuk, kemudian barangnya itu dioper ke keluarganya yang sudah masuk untuk menyusun di dalam. Mereka kalau bisa lewat pintu, tapi kalau sudah rebutan mereka yang sudah di dalam itu mereka buka jendela, mereka oper-operan barang dari situ. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahkan ada orang yang harus lewat jendela ya, anak-anak kecil yang dimasukkan situ supaya bisa masuk ke dalam kereta. Ya pokoknya 3 jam atau 4 jam sebelumnya tuh kita udah ada di stasiun ya kan. Pokoknya cepet-cepetan gitu, siapa yang duluan ya dapat tiket gitu. Nah terus pas keretanya datang, itu kita desak-desakan ya kan. Di dalam itu juga kan tempat yang di tengah-tengah juga untuk orang gitu kan duduk, toilet pun penuh di situ. Pedagang, iya semuanya. Terus ada pedagang juga tuh, injak-injak aja itu penumpang di situ. Bebas banget deh pokoknya. Kayaknya saya masih umur 7 tahun, 8 tahun ya. Ya bapak saya digendong sama bapak saya, langsung dinaikin ke kereta itu, desak-desakan. Pokoknya yang penting anak kecil masuk dulu, bapaknya baru gitu. Bener-bener, aduh. 84 saya masuk stasiun Pasar Senen, bulan 7 aja. Kalau dulu kereta kan nggak terlalu banyak, jadi penumpang tuh kalau lebaran tuh di lokomotif juga mau diserbu, di gerbong barang yang mau diserbu juga. Ada kereta ke Surabaya masuk semuanya, geruduk-geruduk masuk gitu. Soalnya dulu kan penumpang kereta nggak terlalu banyak kayak begini. Dari kereta datang dari Wetan, kereta masuk. Kayak baru malam selatan dari zaman dulu. Sini siap-siap langsung masuk udah. Mana yang dapat tempat duluan, ya itu yang berhak.
berhak duduk di bangku itu. Ketika arus urbanisasi meningkat sejak tahun 70-an, maka pemerintah mulai menghadapi persoalan mudik. Ya, tetapi sejak dipegang oleh Pak Yonan, semua diberesi, stasiun diberesi, penumpang kereta dibatasi sesuai dengan tempat duduk, sehingga kereta tidak lagi menjadi sorotan media massa. Teman-teman media sampai tahun 2012 itu kalau lebaran pasti nongkrong di stasiun-stasiun ingin memperoleh gambar yang terbaik arus mudik. Kita pernah liputan korban-korbannya, mereka dapatkan tiket dari orang yang menawarkan tiket dengan harga yang lebih tinggi lagi, karena mereka pengen cepat gitu ya, ditawarkan nih dapat tiket yang hari yang sesuai dengan diinginkan, tapi dengan harga yang lebih tinggi lagi, itu ada. Dengan diterapkannya satu orang satu ID satu tempat duduk, itu mulai ketertiban itu mulai terjaga, ya. Yang tadinya orang bisa satu tiket bisa untuk orang lain, dengan diterapkannya sistem online transparan, semua bisa mengakses. Jadi praktek-praktek percaloan tergerus dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dengan apa? Dengan sistem. Ditambah dengan peraturan. Jika itu yang melakukan kepada petugas, dari pihak manajemen tidak ada toleransi sama sekali. Iya, saat saya mengunjungi belum lama ini atau kemarin ya, saya ke sana ke Pasar Senen, ke stasiun Pasar Senen itu, wah apa ya, saya sedikit merasa lega gitu ya. Ada terbesit harapan saya ketika saya meliput di sana, harapan supaya dibuat lebih nyaman, lebih baik lah buat calon penumpang ini. Apa kita mudik kadang udah dapat mobilnya ya, karena itu ada kendalanya, mobilnya kadang rusak lah, kadang ini lari ke sono, lain lagi mobilnya gitu. Kalau di Kampung Rambutan itu memang mereka nunggu bisnya itu udah mulai ketika datang ke Kampung Rambutan itu mereka sudah lari-larian gitu ya. Dan lebih ngeri gitu karena banyak bis yang datang, mereka nggak melihat ada bis-bis lagi yang datang, mereka harus mendapatkan bis itu yang mereka harus ambil gitu ya untuk dapat mengantarkan mereka ke kampung halaman. Udah beda ya, jauh seperti dulu. Sekarang sudah teratur, jadi loket-loket pemesanan tiket yang dulu ada di bawah sekarang udah dipindahkan di atas dan sudah diatur sedemikian rupa memberikan kenyamanan buat penumpang. Lu ambil gambar di mana? Ngambil gambar di ujung sana untuk mengambil view-view ke bawah ya. Kadang-kadang saya ngambil juga dari bawah. Kita lihat dari sini yuk. Nah, biasanya ini salah satu titik tripod saya ya, untuk view pengambilan gambar dari atas. Jadi kelihatan lebih luas pemandangan suasana keramaian di Kampung Rambutan. Nggak terbayang kalau sekarang tuh ada drone ya. Saya tuh pengen lihat, wah ini bagus juga kalau saya harus ngambil gambar dari atas, bagaimana caranya gitu ya. Nah biasanya saya tuh di situ ada beberapa menara pantau ya. Dulu saya tuh sempat minta izin ke sana, saya naik. Minta petugas, Pak tolong saya minta izin ke atas supaya ngambil suasana landscape suasana Kampung Rambutan dari atas ya.
atau naik ke lantai 2 yang sekarang ada tadi agen-agen tiket yang di atas itu. Saya ngambil dari situ, dari beberapa sudut saya ngambil gambar dari atas. Jadi kelihatan secara view-nya itu suasana keramaian di Kampung Rambutan itu tergambar dari atas gitu ya. Iya, dulu kan kelas dari bis itu kan banyak tuh yang non ekonomi, ada ekonomi yang sudah ya nggak terlalu banyak ya, banyaknya yang non ekonomi itu. Ya seperti di kereta juga gitu ya, mereka juga di bis itu calon penumpang itu ada yang dapat tempat duduk, ada yang tidak dapat tempat duduk saat itu. Yang penting harapan mereka bisa pulang kampung gitu ya. Kalau mereka bawa barang-barang yang harus diangkut itu, kalau sudah penuh bagasi di bawah, itu sampai bagasinya itu pindah ke atas. Jadi dikumpulkan semuanya itu di atas, kemudian ditutup semacam tali atau pakai kain penutup supaya tidak jatuh ketika dalam perjalanan. Awal-awal mudik tahun berapa itu? Ya pokoknya tahun 90-an lah. Waduh, saya tuh tahun sekitar hampir 95-96 itu ngikut juga di sini, Bu. Oh iya ya. Itu suasananya tuh kredit beda dengan sekarang. Ya, Iya. Ibu masih ingat gak kayak gitu seperti apa dulu, Bu? Lain dulu, kalau sekarang udah enak kan. Iya, kalau dulu seperti apa kira-kira, Bu? Ya masih semeraut gitu loh. Iya, Heeh. pasti rebut-rebutan Iya. kursi lah ya, nggak sekarang. Rebutan mau naik mobilnya aja rebutan. Kalau sekarang beda. Beda, sekarang udah rapih gitu. Iya, saya tanya sudah berapa lama ikut mudiknya. Ternyata ada beberapa tadi ketika saya tanya itu sejak tahun bahkan lebih jauh dari saya 80 berapa gitu ya. Jadi ketika saya belum jadi juru kamera sebagai kameramen mereka sudah mudik gitu ya. Ya saya bilang saya dulu bertugas sekitar tahun 95-96 ya. Saat itu mereka juga merasakan apa yang saya rasakan ketika melihat di kamera itu. Sekarang beli tiketnya bagaimana? Amat beda dengan dulu? Oh, kayaknya sih hampir sama sih. Kita naik di atas, baru bayar di atas. Oh gitu, nggak beli yang online gitu belum? Enggak, sekarang enggak. Tapi Iya. jumlah kursinya sesuai dengan jumlah penumpang ya? Iya. Nggak seperti dulu kan? Enggak. Dulu kan Pokoknya pas. siapa yang masuk duluan, dia Iya. dapat, yang nggak masuk ya? Iya, nggak iya. gitu ya. Sekarang enak pokoknya di rapih. Lebih enak Iya, tuh ya daripada iya. yang masuk ya. Iya. Kalau fasilitas terminalnya seperti apa, Bu? Ada perubahan nggak? Ya kalau dulu sama sekarang lain lah. Lainnya apa, Bu, kira-kira? Lainnya ya kalau dulu kan kayaknya kayak gimana ya itu kurang apa ya, kalau sekarang rapih gitu loh. Kurang Setiap tertata jurusan ya, kalau setiap jurusan udah masing-masing tempatnya ada gitu. Oh iya, dulu itu inilah kita mudik kadang udah dapat mobilnya ya. Karena itu ada kendalanya, mobilnya kadang rusak lah. Kadang ini lari ke sono lain lagi mobilnya gitu. Yang udah nggak dapet duduk turun dah, turun. Kesian sampean jauh-jauh perjalanan, kesian. Udah nggak dapet duduk turun aja, kesian. Kalau terminal saya kira nggak ada perubahannya. Jadi katakanlah misalnya ada terminal Pulau Gebang yang dibangun sangat megah, tetapi tidak terlalu signifikan membawa perubahan terhadap perilaku pengguna bis. Karena pengguna bis ini kan sebetulnya lapis, ada dua ya, lapis bawah atau lapis masyarakat yang tidak terlayani oleh kereta api. Artinya dari stasiun kereta api juga jauh, gitu, sehingga mereka memilih naik bis karena tidak mau oper-oper. Ya sedikit nggak terlalu jauh berbeda ya. Ya Kampung Rambutan ya seperti itu aja, bangunan tidak ada penambahan-penambahan yang cukup signifikan ya. Karena kan sudah ada terminal yang baru ya, ke Pulau Gebang ya. Kampung Rambutan ya seperti itu aja dulu, walaupun sekarang ada sedikit perbaikan yang untuk pemesanan tiket. Sebelumnya di Pulau Gadung kan banyak preman-preman, calo, segala macam. Sekarang lebih kondusif lah, lebih bagus gitu kan. Iya, lebih teratur. Terus tempat penungguannya bagus.
Kalau yang di sana kan open dia, jadi panas apa segala macam. Iya, lebih nyaman lah. Iya. Harapan saya setiap PO atau ininya mempersiapkan armadanya yang lebih bagus lagi itu Kak. Iya, jadi on time lah gitu. Macetnya di sini sampai titik jam ini tuh. Dan di sini dulu sih masih banyak rumah-rumah makan ya. Sepanjang jalan ini, jalan Raya Cikopo ini sampai Simpang Jomin itu ya macetnya di sini sampai titik Jomin itu. Dan di sini dulu sih masih banyak rumah-rumah makan ya, rumah makan kiri kanan yang besar-besar buat buat calon penumpang, para pemudik yang istirahat untuk makan. Iya ya, yang jelas dulu tuh sangat ini sekali ya, geliat ekonominya sangat luar biasa, karena sepanjang jalan ketika sudah mulai arus mudik ya, ini orang-orang yang berjualan, baik yang asongan maupun yang pinggir jalan yang buka warung-warung, kios-kios itu penuh gitu. Jadi mereka bahkan bukanya itu 24 jam gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang terjebak kemacetan di jalan ini. Karena kan pemudik itu nggak sempat cari makan di mana ya, ada sesempatnya mereka berhenti di situ, mereka cari makan ya mereka berhenti di situ. Kemudian juga pedagang-pedagang asongan nawarin makanan snack ke warung, ke mobil-mobil itu cukup membantu. Nah, ini contohnya, ini masih ada sampai sekarang ini pusat oleh-oleh ke arah Jomin ini. Jadi biasanya pada berhenti di sini ya, kayak mobil-mobil ini kan bisa berhenti untuk memilih oleh-oleh. Iya, jadi ingat dulu ya, kalau kita liputan di sini, kita biasanya kalau udah mau pulang ke Jakarta, itu kita beli oleh-oleh mampir ke sepanjang jalur ini, jalur Cikopo ini. Kan sini hampir sekitar 20 pedagang ya Pak, oleh-oleh ya 20 pedagang. Kalau sekarang tinggal berapa? Tinggal 9 ya. Aduh, jadi jadi nostalgia lah kita beli oleh-oleh di sini. Nah, salah satunya ini peyem ya. Peyem tuh singkong yang difermentasi. Jadi kalau kita sebut tuh tape ya. Itu enak ya. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi rasanya tuh manis-manis asam. Nah, itu biasanya kalau dicampur pakai makan itu? Terigu ya, iya. Atau biasanya kalau sampai rumah kadang-kadang digoreng lagi atau direbus ya, dikukus lagi. Itu jadi enak, ada aroma-aromanya. Ya langsung dimakan sih enak, langsung. Emang bisa udah matang udah langsung dimakan sambil minum kopi. Manis-manis asam gitu loh. Iya. Ini orang rumah biasanya minta dibawain. Sama itu, kerupuk kerupuk melarat atau kerupuk miskin itu yang digoreng dengan pasir itu. Ya nih, berapa jadi semuanya? Hampir 75% lah, nggak ada. Hilang. Iya. Penjualannya nyusut, hampir 75. Biasanya sehari aja, ini toko kakak saya. Paling sedikit tuh 3 bus, Pak, satu hari. Apalagi Sabtu Minggu itu nyampe 5-6 bus. Tahu sendiri kan, satu bus nyampe 60 orang kan. Ya kalau turun semua tahu sendiri Pak. Nah, dulu ya. Sekarang mah nggak ada nggak ada. Sepi. Paling mobil-mobil pribadi aja Mbak, di sini banyak mobil pribadi.
Ya kebutuhan Mbak, namanya kebutuhan. Kalau kita nggak bertahan, gimana, susah lah. Cari peluang usaha lain susah. Yang ada aja jalanin aja. Ya pengennya sih rame lagi, cuman ya karena mungkin nggak kayak dulu ya kita jalani aja terus. Kecuali kalau misalkan ada kebijakan apa harus keluar dulu sini atau gimana. Nah baru itu mungkin rame lagi mungkin. Itu mulai tahun 2015 ketika dioperasikannya tol Cipali. Begitu dioperasikan tol Cipali, simpang Jomin yang bertahun-tahun itu selalu menjadi masalah, itu tidak menjadi masalah lagi. Bergeser ke ke tol Cipali dan Palimanan. Lalu 2016 ketika dioperasikannya tol Brexit Timur, meskipun saat itu membawa bencana 17 orang meninggal, tapi itu juga menjadi titik awal dari kelancaran arus mudik ke arah timur. Karena pasca itu titik-titik yang dulu menjadi krusial seperti simpang Jomin sudah nggak lagi ada. Dan sampai kemudian tahun 2017-18 dengan diterapkannya tol fungsional. Jadi sebagian tol operasional, sebagian fungsional, itu juga mengurai persoalan kemacetan saat mudik. Simpang Jomin itu salah satu titik pertemuan arus kendaraan yang berasal dari jalur umum dari arah Kalimalang, Bekasi, Karawang, lewat Pantura, itu tiba di situ ketemu dengan yang dari Cikampek, bersamaan dengan yang dari Purwakarta di Jawa Barat. Nah di situ lu biasanya itu agak susah terurainya. Jadi semacam titik kemacetan yang justru menyebabkan kemacetan panjang sampai ke Cikampek, sampai keluar Cikampek, bahkan sampai ke tol Cikampeknya. Wah kalau lagi puncak-puncak arus mudiknya itu bukan jam lagi ya, itu bisa pagi di sini, malam baru sampai gitu loh. Karena itu macetnya tuh luar biasa kan. Iya, kalau sudah kejebak di sana, sepertinya jurnalis juga dulu pusing juga karena kita harus pindah ke satu titik ke titik lainnya. Ya, jadi kita juga memperkirakan mana jam-jam yang harus kita tayang untuk laporan ke ke kantor ya. Kita harus perkirakan prediksi mana kita titik pindah. Tapi kalaupun kita harus pindah, itu ya biasanya kita mengakali dengan mencari warga setempat gitu ya, yang bisa menyewakan motornya, kita sewa mereka untuk bisa mengantarkan dari satu titik ke titik lainnya. Ketika saya ke sana lagi, memang jauh berbeda ya. Jadi simpang Jomin itu ya sudah lancar walaupun beberapa hari sebelum hari Lebaran ya. Seharusnya saat itu ketika saya kemarin ke sana itu sudah mulai padat, sudah mulai merayap kendaraan baik yang dari Pantura, Kalimalang, Karawang itu maupun yang dari arah Cikampek itu. Kalau kemarin ketika saya ke sana itu ya sebiasa aja, lengang gitu ya. Bagi saya mudik adalah sebuah momen kebersamaan yang mungkin tidak akan pernah bisa dihapus ya. Karena itu sudah menjadi budaya yang sama-sama kita rasakan ya. Dari semua golongan masyarakat, baik yang kecil maupun yang besar. Walaupun memang mengulang setiap tahun, tapi ada saja momen-momen yang berbeda gitu lah. Ada momen-momen yang berbeda yang kita tangkap dari secara gambar, secara visual maupun secara narasi. Dan itu jadi ada kepuasan tersendiri. Kita memberikan informasi, di samping kita memberikan informasi, tapi ada info-info yang menarik ya buat para penonton, pemirsa, baik yang mereka sudah berada di kampung maupun di perjalanan, mereka juga bisa, mereka ada merupakan bagian dari berita itu gitu. Ketika mereka masih berada di perjalanan, itu ada tim liputan ya, kami jurnalis ini memberitakan juga real time-nya, live-nya. Itu mereka merasakan mereka adalah bagian yang diberitakan itu, dan kita juga bangga sebagai jurnalis karena ikut memberikan sumbangsih juga ya, ikut bersama-sama merasakan
apa ya, suasana mudik gitu. Itu yang kami rasakan ya. Iya, kangen sih. Kangen untuk apa ya, terjun lagi, liputan mudik lagi, melihat suasana apa ya, kerinduan para calon pemudik itu. Biasanya itu saya kalau ngambil gambar ketika macet itu apa ya, terharu guys. Saya melihat apa ya, di tengah kemacetan gitu ya. Itu menunggu kemacetan yang sangat lama gitu ya. Tapi mereka tetap ceria. Berharap bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat. Itu ya, saya sedikit merasakan mereka bagaimana ya ketika mereka berharap untuk sampai ke kampung halaman bertemu dengan orang tua mereka. Ada yang mungkin sudah berkeluarga bawa anaknya. Walaupun ya apa ya, penuh dengan tantangan ya, macet, kemudian panas, mereka harus mencari makanan, minuman di tengah jalan gitu ya. Tapi dari raut muka mereka itu penuh dengan harapan, kebahagiaan untuk sampai berlebaran di kampung halaman bersama keluarga.